Apakah memang benar di masa Jawa kuno itu yang notabene merupakan masa lalu itu lebih baik dari masa sekarang? Ayo kita ikuti bahasanya. Banyak orang Jawa yang menginginkan kembalinya nuansa kuno dalam kehidupan mereka karena beberapa alasan ya, seperti budaya, spiritual, dan juga sosial. Ada hal-hal utama yang menjadi pertimbangan mereka itu karena kebudayaan dan kearifan lokal. Kehidupan tradisional Jawa ini mengandung nilai-nilai yang sangat dihargai seperti gotong royong, tata krama, dan penghormatan pada leluhur. Kembalinya nuansa kuno dianggap sebagai cara untuk menjaga dan melestarikan budaya serta tradisi yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Nah, kemudian dalam kebudayaan Jawa, tradisi kuno sering dikaitkan dengan praktek-praktek spiritual seperti kejawen yang melibatkan harmoni antara manusia, alam, dan kekuatan supranatural. Banyak orang merasa kehidupan modern cenderung mengabaikan aspek-aspek spiritual ini, sehingga mereka mendambakan kembali ke kesederhanaan dan kedekatan dengan alam dan spiritualitas kuno. Kehidupan modern ini seringkali dianggap terlalu rumit dan materialistis, sehingga banyak orang Jawa yang merindukan kesederhanaan hidup di masa lalu, di mana hubungan antara manusia lebih kuat, tekanan hidup lebih rendah, dan harmoni dengan alam lebih terjaga. Globalisasi seringkali membawa pengaruh budaya luar yang dapat mengikis identitas lokal. Dengan kembali pada nuansa kuno, orang Jawa merasa lebih mampu mempertahankan identitas budaya mereka dan melawan homogenisasi budaya global. Ada kecenderungan untuk meromantisasi masa lalu juga ya, sebagai masa yang lebih damai, harmonis, dan penuh dengan nilai-nilai luhur. Ini bisa menjadi semacam nostalgia kolektif yang membuat orang ingin menghidupkan kembali apa yang mereka anggap sebagai masa keemasan. Masa lalu yang dianggap sederhana dan harmonis oleh sebagian orang seringkali merupakan hasil dari romantisasi atau idealisasi. Dalam kenyataannya, kehidupan di masa lalu terutama dalam konteks masyarakat tradisional Jawa tidak selalu sederhana atau seindah yang dibayangkan. Ini kita bisa lihat dari tantangan ekonomi ya. Kalau di masa lalu, banyak orang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Mata pencaharian sebagian masyarakat Jawa adalah bertani, dan mereka sangat tergantung pada alam. Gagal panen, penyakit, dan bencana alam seringkali menjadi ancaman nyata yang membuat kehidupan lebih berat. Meski kehidupan tampak sederhana, tantangan sehari-hari justru bisa lebih kompleks dan keras dibandingkan dengan kehidupan modern. Berikutnya adalah tentang keterbatasan teknologi. Sederhana dalam arti tidak adanya teknologi modern memang benar, namun ketidakadaan teknologi seperti transportasi cepat, peralatan medis, dan komunikasi canggih seringkali membuat kehidupan lebih sulit. Misalnya, masalah kesehatan sering sekali sulit diatasi karena akses ke pengobatan sangat terbatas. Pada masyarakat Jawa di masa lalu juga, ini sangat terstruktur berdasarkan hierarki sosial yang ketat, sistem feodalisme, dan pengaruh kerajaan serta para bangsawan yang menentukan kehidupan sehari-hari masyarakat biasa ya. Meskipun ada nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong, tidak semua orang merasakan kehidupan yang adil atau setara dalam masyarakat hierarkis tersebut. Dalam beberapa kasus, kesederhanaan di masa lalu bukanlah pilihan, melainkan hasil dari keterbatasan sumber daya alam dan peluang. Bagi sebagian besar masyarakat, kemiskinan, akses terbatas ke pendidikan, dan minimnya kesempatan membuat mereka hidup sederhana, bukan karena keinginan, tapi karena tidak ada pilihan lain. Kemudian meskipun ada nilai-nilai yang baik dalam tradisi, kehidupan di bawah tekanan adat dan norma sosial yang ketat juga bisa memberatkan. Orang-orang yang diharapkan mematuhi peran-peran tertentu dalam masyarakat dan tidak banyak ruang untuk kebebasan berekspresi atau penyimpangan dari tradisi. Mungkin ini ya yang lebih diinginkan. Kemudian di masa lalu, karena keterbatasan pengetahuan medis dan sanitasi, wabah penyakit dan tingginya angka kematian adalah hal yang umum. Hidup yang sederhana dari perspektif teknologi dan ekonomi ini
Ini seringkali dibayangi oleh kondisi kesehatan yang buruk. Kondisi Jawa di masa lalu tidak bisa secara sederhana dikatakan lebih bagus atau lebih buruk dibandingkan dengan sekarang. Karena ada banyak aspek yang harus diperhitungkan, termasuk aspek ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Kalau dilihat dari ekonomi dan kesejahteraan di masa lalu, sebagian masyarakat Jawa adalah petani dengan ketergantungan pada hasil bumi. Kehidupan agraris berarti mereka sangat tergantung pada kondisi alam dan sering menghadapi ancaman gagal panen, kelaparan, serta penyakit. Masyarakat juga hidup dalam hierarki sosial yang kaku, dengan para bangsawan atau pemilik tanah memiliki kendali atas sebagian besar sumber daya. Kalau di zaman sekarang, kesejahteraan masyarakat Jawa secara umum telah meningkat dengan adanya modernisasi dan industrialisasi. Banyak orang yang sekarang yang memiliki akses ke pendidikan, pekerjaan, di sektor industri, layanan kesehatan, dan fasilitas modern yang sebelumnya tidak tersedia. Meskipun masalah ekonomi masih ada, seperti ketimpangan dan kemiskinan di beberapa wilayah, secara keseluruhan standar hidup jauh lebih baik. Kemudian di bidang pendidikan dan teknologi, akses terhadap pendidikan di masa lalu sangat terbatas, terutama bagi masyarakat biasa. Pendidikan umumnya hanya bisa diakses oleh golongan bangsawan atau elit. Teknologi juga masih sangat primitif, yang berarti akses ke informasi, komunikasi, transportasi, dan kesehatan sangat terbatas. Sementara itu, pendidikan sekarang tersedia bagi hampir semua orang, dan teknologi telah memungkinkan akses informasi yang lebih luas. Pelayanan kesehatan juga sudah semakin baik dan kemudahan transportasi juga sangat maju. Masyarakat modern memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan keterampilan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Sementara itu, dalam hal sistem sosial dan feodalisme, masyarakat Jawa di masa lalu diatur oleh sistem feodal yang sangat hierarkis. Kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh hubungan antara atasan dengan bawahan, yaitu masyarakat yang berada di golongan bangsawan atau priai dengan rakyat biasa yang harus tunduk pada kekuasaan para bangsawan. Kemudian mobilitas sosial sangat terbatas dan kebebasan individu seringkali dibatasi oleh norma sosial yang ketat. Meskipun beberapa nilai tradisional dan hierarki sosial masih terbatas, sistem sosial modern lebih egaliter. Ada lebih banyak kesempatan bagi individu untuk meningkatkan status sosial mereka melalui pendidikan, pekerjaan, atau usaha mandiri. Demokratisasi juga telah membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik dan pengambilan keputusan. Dalam hal kesehatan dan harapan hidup, di masa lalu akses ke layanan kesehatan sangat terbatas dan penyakit menular serta kekurangan gizi merupakan masalah besar. Harapan hidup jauh lebih rendah dibandingkan saat ini. Kematian ibu dan anak juga tinggi dan wabah penyakit seringkali melanda tanpa ada solusi medis yang memadai. Sementara sistem kesehatan modern telah mengalami banyak kemajuan dengan adanya akses ke rumah sakit, klinik, dan obat-obatan yang lebih baik. Harapan hidup meningkat dan banyak penyakit yang dulu mematikan sekarang dapat diobati atau dicegah. Meskipun masih ada tantangan di bidang kesehatan, kondisinya jauh lebih baik dibandingkan masa lalu. Sementara di kehidupan spiritual dan tradisi di masa lalu, kehidupan spiritual dan tradisinya ini sangat mendalam Sementara masyarakat Jawa sangat tergantung dengan adat, kepercayaan lokal seperti kejawen dan ritual-ritual yang mengatur banyak aspek kehidupan sehari-hari. Ada rasa keterikatan dengan alam dan leluhur yang kuat serta kesederhanaan dalam menjalani hidup. Sementara itu, meskipun modernisasi telah membawa perubahan besar dalam cara hidup dan nilai-nilai, banyak orang Jawa masih mempertahankan aspek spiritualitas dan tradisi mereka di zaman modern Namun, kehidupan modern yang cepat dan materialisme terkadang membuat orang merasa terputus dari akar tradisional mereka, sehingga muncul nostalgia akan masa lalu. Dan di
bidang keteraturan sosial dan keamanan. Dalam bidang keteraturan sosial dan keamanan, keteraturan sosial di masa lalu cenderung dikendalikan oleh sistem adat dan aturan feodal. Keamanan bergantung pada hubungan sosial dan pengaruh kekuasaan setempat. Konflik horizontal kadang terjadi dalam bentuk perebutan tanah atau sumber daya, tapi karena mobilitas penduduk rendah, masalah keamanan seringkali terbatas dalam lingkup lokal. Sementara masyarakat modern ini lebih diatur oleh hukum formal dan kepolisian. Keamanan dan ketertiban masyarakat dijaga oleh negara. Namun masalah baru muncul seperti kriminalitas modern, kemudian kemacetan dan tekanan urbanisasi yang menciptakan masalah sosial yang berbeda. Keinginan untuk kembali ke nuansa masa lalu biasanya berasal dari beberapa golongan masyarakat dengan motivasi yang berbeda-beda ya. Nah, di kalangan tua dan lansia ini bisa dikatakan sebagai kalangan yang seringkali merindukan masa lalu karena mereka tumbuh di lingkungan yang lebih tradisional. Bagi mereka, masa lalu dianggap lebih harmonis, sederhana, dan lebih dekat dengan nilai-nilai adat serta spiritualitas. Mereka mungkin merasa kehidupan modern terlalu cepat berubah, lebih individualistik dan materialistis, sehingga kehilangan banyak aspek yang mereka hargai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kaum adat dan tokoh budaya. Tokoh-tokoh adat, seniman tradisional, dan pegiat kebudayaan seringkali melihat modernisasi sebagai ancaman bagi kelestarian tradisi. Mereka mendambakan kembalinya masa lalu untuk menjaga nilai-nilai budaya seperti kesenian tradisional, ritual-ritual adat, serta kearifan lokal yang mungkin terancam punah karena pengaruh globalisasi dan modernisasi. Golongan berikutnya adalah masyarakat pedesaan. Di pedesaan, kehidupan seringkali masih lebih dekat dengan alam dan tradisi. Masyarakat pedesaan yang merasakan tekanan dari perubahan modern seperti urbanisasi, industrialisasi, dan kapitalisme seringkali mendambakan kembali ke masa lalu yang dianggap lebih stabil, gotong royong masih kuat, dan tekanan ekonomi atau kompetisi tidak seintensif sekarang. Yang berikutnya adalah golongan spiritualis atau pengikut kejawen. Pengikut kejawen atau mereka yang menjalani kehidupan spiritual tradisional sering merasa bahwa kehidupan modern telah mengabaikan aspek-aspek spiritual dan harmoni dengan alam. Mereka ingin kembali ke masa di mana kehidupan lebih terhubung dengan alam, leluhur, dan nilai-nilai spiritual tradisional. Pengaruh agama global dan gaya hidup modern sering dianggap mengganggu keseimbangan ini. Dan yang tidak kalah penting adalah golongan elit dan priai tradisional. Beberapa keturunan bangsawan atau priai yang masih mempertahankan identitas kultural mereka ini seringkali melihat masa lalu sebagai masa di mana mereka memiliki status sosial yang lebih tinggi dan dihormati. Dalam konteks modern, status sosial dan nilai-nilai tradisional mereka mungkin telah memudar sehingga mereka mendambakan kembalinya tatanan sosial yang lebih hierarkis dan menghormati posisi mereka. Golongan berikutnya adalah golongan yang merasa kehilangan arah di dunia modern. Beberapa orang yang merasa terasing dalam kehidupan modern, terutama mereka yang menghadapi tekanan ekonomi, sosial, atau psikologis, mungkin melihat masa lalu sebagai pelarian. Mereka mungkin merasakan tekanan dari kemajuan teknologi, urbanisasi, dan perubahan sosial yang cepat, sehingga menginginkan kehidupan yang lebih sederhana dan bermakna seperti yang mereka bayangkan ada di masa lalu. Golongan berikutnya adalah kalangan intelektual dan aktivis kebudayaan. Beberapa akademisi, intelektual, dan aktivis kebudayaan juga mendambakan kembalinya nilai-nilai tradisional karena mereka melihat modernisasi sebagai ancaman terhadap identitas dan budaya lokal. Mereka seringkali menulis, berbicara, atau mempromosikan pemulihan kearifan lokal sebagai cara untuk melestarikan identitas Jawa di tengah globalisasi. Dan yang terakhir adalah generasi muda yang mencari jati diri. Menariknya, ternyata ada beberapa generasi muda yang merasa terputus dari akar budaya mereka atau merasa terasing dengan kehidupan yang serba modern, juga menunjukkan ketertarikan pada masa lalu. Mereka mungkin belajar tentang tradisi Jawa melalui pendidikan, media, atau komunitas, dan merasa bahwa nilai-nilai tradisional tersebut dapat memberikan makna atau arah hidup yang lebih mendalam daripada gaya hidup modern
yang serba cepat dan materialistis. Oke, itu tadi bahasan kita tentang alasan orang Jawa menginginkan kembali ke nuansa kuno. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda, dan jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share, dan mudah-mudahan bermanfaat buat Anda untuk bahasan kali ini.